tentu yang namanya oknum itu pasti ada, baik untuk merusak proses demokrasi kita, seperti halnya money politik. Money politik hari ini sudah canggih gitu. Mereka tidak menyampaikan atau memberi uang kepada seorang, uang kepada seorang itu nggak terlihat lagi, ya. Udah berbasis teknologi hari ini. Ada melalui, mungkin transferan. Mana Shopee kita tahu? Pay, Dana. Kita nggak tahu kan transferan berapa, di mana, kapan gitu. Kesadaran politik yang baik itu akan memberikan nilai ataupun hasil pemimpin yang baik pula yang kita pilih gitu. Ketika kita merusak pemilu itu dengan money politik, maka hasilnya kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik pula nanti gitu. Maka apa yang kita lakukan hari ini menggambarkan seperti apa pemimpin yang akan kita dapatkan di kemudian hari gitu, Kak. Proses kolaborasi yang baik dilakukan oleh Bawaslu terhadap mahasiswa itu sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena sejatinya mahasiswa ini terkadang lebih update ini, Kak. Update sebagai karena kaum intelektual, anak muda kan, anak muda, teknologi, melek teknologi gitu. Jadi ini yang membuat dasar utama kolaborasi antara Bawaslu, KPU dan mahasiswa itu penting dilakukan. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Ruang Publik Bawaslu Sumbar. Saya Intan Stefani akan mendampingi Anda menjadi host dalam episode kali ini. Kali ini kita akan menggali lebih dalam peran dan fungsi organisasi mahasiswa dalam kepemiluan. Oleh karena itu, kita telah kedatangan tamu yang sangat hebat dari Himpunan Mahasiswa Islam, tepatnya Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Barat, Kanda Sepriwandi. Selamat datang, Kanda. Siap, Kak. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Enaknya dipanggil apa nih? Kanda, Uda, atau Abang? Atau kalau Uda ada yang marah nggak kalau dipanggil Uda? Boleh, Kak. Yang apa aja lah, yang lebih nyaman, Kak. Oh, yang lebih nyaman. Kanda Kalau Kanda, Kanda. Kayaknya Kanda tuh lebih hangat ya. Nah, kalau gitu saya akan manggil Kanda Sepri, boleh? Boleh, Kak. Oke. Kanda sekarang boleh cerita-cerita dikit nggak supaya kita dan teman-teman sahabat Bawaslu ini lebih dekat dengan Kanda, di mana apa maksudnya background himpunan HMI itu gimana gitu. Oke. Ya, cerita dikit aja gitu. Siap, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sepriwandi, Ketua Umum Batko HMI Sumatera Barat, Prode 2024-2026. Jadi Batko itu memiliki periode 2 tahun, Kak. 2 tahun beda dengan cabang. Kemudian saya hari ini memang ditugaskan melalui Musda itu menjadi Ketua Umum Batko HMI Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya aslinya di di Pesisir Selatan, tepatnya di Indrapura gitu. Nah, terkait dengan HMI ini kan mungkin nggak asing lagi sebenarnya bagi kalangan mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ini dilahirkan oleh Lapran Pane itu dengan tujuan misi keumatan dan misi kebangsaan. Jadi ada misi keumatan itu pada dasarnya bagaimana kader HMI mampu mensiarkan ajaran Islam di lingkungan mahasiswa, maupun misi kebangsaannya itu adalah bagaimana seorang mahasiswa mampu mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka atas dasar itu berdirilah HMI ini gitu. Jadi di Sumatera Barat itu dikoordinasi oleh Batko HMI Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat ini ada 13 cabang HMI, terdiri dari 13 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat gitu. Nah, potensi kader HMI itu adalah di mana daerah kabupaten kota yang ada kampusnya. Ada beberapa kabupaten kota
yang tidak ada kampus seperti Mentawai. Mentawai ada juga kampus itu, cuman batasnya strata 2 kalau nggak salah. Batasnya D2 kalau nggak salah. Jadi nggak memungkinkan adanya HMI situ. Tapi kader-kadernya ada di situ gitu. Cabangnya nggak ada gitu. Di seluruh kabupaten kota, kan Sumatera Barat kan ada 19 kabupaten kota. Itu ada seluruh kader-kader HMI semuanya gitu. Nah, cuman cabangnya ada 13 gitu, Kak. Itu sekilas terkait dengan HMI, Kak. Oh iya, oke. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang tema kita pada hari ini, khususnya peran mahasiswa dan organisasi pemuda dan hubungannya dengan kepemiluan, gimana sih pendapat Kanda itu tentang apa sih, kenapa peran penting mahasiswa itu sangat diperlukan dalam menjaga dan mengkontrol pemilu dan demokrasi di Indonesia? Baik, terima kasih, Kak. Ini sifatnya diskusi ya, Kak. Iya, ya? Diskusi aja, jadi nggak terlalu aja. kaku gitu, Kak. Nggak usah kaku. Pertama, saya ingin berangkat dari definisi mahasiswa itu sendiri. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa itu merupakan orang yang terdaftar di perguruan tinggi yang mana memiliki kemampuan intelektual, kemudian memahami terkait dengan persoalan sosial di lingkungan mahasiswa itu. Artinya apa? Secara akademis, mahasiswa tidak kita ragukan lagi gitu. Secara pengetahuan terkait dengan sosial, kita nggak ragukan lagi. Artinya dia sudah dekat sama masyarakat. Hal ini yang membuat mahasiswa itu penting sekali dalam keterkaitan atau keterhubungan dengan proses pemilu. Nah, dengan kemampuan intelektualnya, pada dasarnya mahasiswa mampu untuk menyampaikan, meningkatkan minat pemilih itu, Kak. Kenapa demikian? Karena mahasiswa itu sendiri, karena kedekatan emosionalnya lebih dekat dengan masyarakat, dia bisa mengkolaborasikan, dia bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya pemilu ini gitu. Sehingga meningkatkan proses atau minat masyarakat untuk melakukan proses memilih di TPS gitu. Artinya bisa meningkatkan minat masyarakat. Yang kedua, mahasiswa ini juga bisa menjadi partner dalam melakukan pengawasan partisipatif. Sebenarnya kayak itu. Kenapa demikian? Karena secara kualitas dan kuantitas mahasiswa itu sendiri itu sudah bisa kita sampaikan kalau mahasiswa itu kan udah banyak ya, Kak ya. Yeah. Artinya kalau kita bandingkan dengan kuantitas Bawaslu itu sendiri berapa lah gitu. Di kabupaten kotanya berapa gitu. Komisioner itu hitungan komisionernya. Nanti kalau di tingkat kecamatan, PPK, PPS bisa dihitung lah gitu. Sementara mahasiswa itu banyak gitu. Secara kuantitasnya. Artinya ini juga bisa mendorong meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan atau hadir di TPS untuk melakukan pemilu gitu, pemilihan umum. Mungkin itu, Kak. Kalau boleh minta pendapat ini ya. Iya. Kan memang seperti kata Kanda tadi, seharusnya mahasiswa sebagai kaum intelektual itu bisa mendorong masyarakat dengan pengetahuannya, dengan ilmu-ilmunya untuk lebih berpartisipasi. Namun kenyataannya kenapa sih justru memang orang-orang kaum apatis itu juga berasal dari teman-teman mahasiswa itu sendiri. Benar. Kira-kira di mana sih miss-nya gitu? Kalau kita bisa melihat, menyampaikan juga, makanya di dalam proses pemilu itu terkadang KPU, Bawaslu itu kan mau meningkatkan yang namanya minat
pemilih pemula. Iya. Nah, kebanyakan ini yang apatis ini adalah pemilih pemula. Kenapa demikian? Karena pendidikan pemilu itu belum didapatkan. Sehingga apa? Sehingga dia belum mengetahui pentingnya proses pemilu itu sendiri gitu. Kemudian pengaruhnya apa? Sehingga itu yang membuat mereka apatis gitu. Maka saya sangat mendukung sekali nih proses yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu itu sendiri, itu meningkatkan yang namanya minat pemilih pemula ini. Pemilih pemula ini memang harus kita lakukan pendidikan pemilu ya, pendidikan pemilu. Karena apa? Agar mahasiswa itu bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak gitu, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Kemudian kenapa hari ini kita bisa melihat juga ada beberapa mahasiswa yang hari ini minat untuk memilihnya kurang, karena kita perhatikan bahwasanya yang terjadi hari ini, harapan juga nih Kak, harapan juga pendidikan pemilu itu diberikan itu ketika ada momen pemilu itu saja gitu. Nah, ketika momen pemilu itu diberikan dari awal, bahkan kan ada jeda ini. Mulai sekarang ini kan udah nggak ada non tahapan ya. Kalau bisa, non tahapan ini kita lakukan maksimalkan untuk memberikan pendidikan pemilu ini gitu. Pendidikan politik ini gitu. Agar apa? Agar mereka sendiri tidak mengetahui itu secara secara dasarnya aja. Bahkan nggak kebut semalam aja. Nggak kebut semalam aja. Kalau bisa dia mengetahui itu secara detail gitu. Mengapa kita harus memilih gitu? Mengapa pemimpin itu harus dipilih gitu? Kenapa pemilu itu dilakukan gitu? Sehingga apa? Barulah bisa meningkatkan minat pelajar ataupun minat mahasiswa ini. Itu ya. Iya. Jadi itu Kak. Kalau tadi sudah disinggung juga ya, gimana kalau Bawaslu ini memiliki kendala terutama dalam kurangnya sumber daya manusia. Oleh karena itu muncullah pengawasan partisipatif ya. Kalau secara khususnya HMI sendiri, apa sih gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh organisasi ini untuk mendukung pengawasan partisipatif itu, khususnya di Sumatera Barat? Kita berbalik ke kemarin ya Kak ya, pemilu yang dilakukan pada tahun 2024 kemarin ya. Gerakan yang dilakukan oleh HMI, khususnya Batku HMI Sumatera Barat, itu kemarin itu melakukan kerjasama, bahkan MOU itu dengan Bawaslu. Bagaimana kader HMI, kan kader HMI di Sumatera Barat ini kan banyak nih Kak. Di Padang itu bisa mencapai 5.000 mahasiswa yang HMI gitu. Belum lagi se-Sumatera Barat itu mencapai yang aktif ya Kak, itu 11.000 lebih gitu. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Batku HMI Sumatera Barat bisa seperti deklarasi. Ini salah satu nih Kak, salah satu untuk meningkatkan minat pemilu ini, minat pemilih ini gitu. Deklarasi, sehingga poin pentingnya Batku HMI Sumatera Barat akan menjadi pemilih pengawas partisipatif di pemilu yang kemarin. Nah, yang hari ini tidak hanya menjadi pemilih partisipatif yang kita harapkan, kalau bisa ini bisa menjadi garda terdepan juga untuk melakukan pengawasan itu sendiri. Nah, terkadang ini kita rancu juga ini di kalangan mahasiswa. Memang di kalangan mahasiswa itu memiliki hak lah
untuk melakukan pengawasan. Siapa saja itu berhak gitu, baik itu masyarakat maupun yang lainnya gitu, berhak gitu. Cuman kalau kita menginginkan bagaimana kedepannya peran mahasiswa itu lebih jelas lagi nih Kak. Dalam artian ketika dia mendapatkan kasus ataupun kejadian di lapangan, mereka langsung bisa menyampaikan kepada pihak yang berwenang gitu. Sehingga apa? Sehingga ini langsung bisa dieksekusikan gitu. Nah, itu harapannya. Dan Batku HI Sumatera Barat berharap nanti ini bisa direalisasikan gitu kan. Semoga sistemnya lebih terarah lagi gitu. Jadi fast respon gitu ya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih menarik gitu. Kalau boleh tahu, dengan gerakan-gerakan yang telah dilakukan itu, inovasi yang telah dilakukan oleh HMI, apakah ada pernah mendengar persepsi negatif dari kalangan masyarakat atau kalangan lain lah, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh HMI, padahal HMI itu ingin menjaga demokrasi gitu, tapi ada hal-hal negatif yang didengar, itu tuh pernah nggak? Oke. Kalau saya pribadi mendengar hal itu belum ada ini, belum ada. Cuman walaupun itu belum ada, kita sebagai organisasi mahasiswa pada dasarnya menginginkan demokrasi di Sumatera Barat, khususnya di Indonesia ini lebih baik lagi gitu. Sehingga apa? Sehingga keterbukaan informasi, keterbukaan proses pemilu ini lebih jelas lagi. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai mahasiswa bisa mengawal proses pemilu ini lebih baik gitu. Oke, dalam pemilu 2024 kemarin, itu kan kampanye sudah boleh tuh di lingkungan pendidikan, ya kan, itu perbedaannya dari pemilu sebelumnya. Kalau menurut Kanda, apa sih batasan-batasan yang harus dimiliki oleh mahasiswa apabila memutuskan untuk ikut dalam kampanye-kampanye tersebut? Oke. Apakah ada hal-hal yang ini nggak boleh dilanggar ini gitu? Oke. Sebenarnya proses kampanye yang dilakukan di dunia pendidikan hari ini pada dasarnya itu sangat bagus sekali gitu. Kenapa itu sangat bagus? Karena ini menjadi incaran juga ini Kak, oleh pasangan calon kepada mahasiswa. Kenapa demikian? Karena informasi yang mereka sampaikan lebih cepat disampaikan ke orang banyak ataupun ke masyarakat gitu. Nah, hal yang saya rasa tidak dibolehkan, pertama memang kalau yang lain kita nggak ragukan lagi. Kenapa demikian? Kalau berbicara tentang mahasiswa, mereka sudah pengetahuannya lebih tinggi, lebih dalam gitu. Artinya tidak bisa pasangan calon itu membodoh-bodohi dalam artian menyampaikan informasi yang nggak jelas gitu. Karena apa? Mahasiswa itu pada dasarnya juga sudah memahami melek politik, melek politik sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan oleh pasangan calon itu berdasarkan konsep lagi. Jadi mereka sudah datang ke dunia politik, datang ke instansi pendidikan, dia udah membawa gagasan gitu, sehingga yang dinilai oleh mahasiswa itu adalah gagasannya, bukan iming-iming lagi gitu. Karena mahasiswa tentu sudah bisa membedakan ini hanya janji politik, ini hanya hanya kata-kata saja gitu, nggak mungkin dia bisa merealisasikan gitu. Makanya konsep itu sangat penting sekali kita di dunia mahasiswa melihat siapa pemimpin yang terbaik gitu. Kemudian kenapa hal ini menurut saya penting di kalangan mahasiswa? Karena mahasiswa itu sendiri sudah bisa membedakan ini pasangan calon kita ini eksekutif kah atau legislatif kah. Terkadang ada
yang legislatif dia memiliki visi layaknya sebagai eksekutif gitu. Padahal legislatif itu kan itu merancang undang-undang gitu, kemudian mengontrol. Sementara eksekutif itu actionnya ya, eksekusinya. Ya. Gitu, ada juga itu yang dia eksekutif ya, eksekutif. Tapi ada visi misinya seperti legislatif gitu. Ada juga seperti itu. Sehingga mahasiswa itu nggak bisa dibodoh-bodohkan lagi gitu. Mahasiswa itu hari ini sudah cerdas. Mana yang patut dilakukan mahasiswa hari ini sudah bisa mereka realisasikan ke masyarakat juga gitu. Mungkin hari ini yang perlu dilakukan juga oleh mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu sendiri mampu menyampaikan informasi yang benar, bisa membedakan yang benar dan yang salah itu. Tidak menyampaikan isu hoax lagi. Terkadang mahasiswa juga ada yang melakukan seperti itu. Benar. Itu oknum gitu. Bukan atas nama mahasiswa secara umum gitu, Kak. Begitu. Kalau menurut pendapat Kanda, apakah mahasiswa itu harus tergabung dalam organisasi dulu baru efektif untuk menjaga dan mengontrol demokrasi ini sendiri, atau sebagai mahasiswa yang pergi kampus terus pulang yang kupu-kupu itu bisa, atau harus aktif dulu dalam organisasi? Kalau saya menjawab itu mahasiswa itu harus tergabung di pada organisasi dulu. Lebih efektif ya, ini lebih bukan bagus ya? Memaksa sifatnya. Karena organisasi itu pada dasarnya sesuatu pengetahuan, sesuatu pelajaran yang memang kita tidak dapatkan di dunia kampus itu sendiri gitu. Bahkan kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih jauh, lebih dalam, kita harus berkecimpung ke organisasi-organisasi. Bagi saya semua organisasi itu baik gitu. Mau apapun organisasinya baik, yang penting positif di situ. Ada tujuan yang positif gitu. Jadi bagi saya, ketika mahasiswa itu ingin mengetahui pemahaman pengembangan dirinya, saya harapkan untuk berorganisasi terlebih dahulu. Karena ada sesuatu pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di dunia bangku mahasiswa saja gitu, di kelas saja gitu. Ada juga yang kita perlu upgrade pengetahuan itu di luar kampus gitu. Sepertinya organisasi, Kak. Gitu. Kalau menurut pengalaman yang Kanda lihat sendiri ya, apakah selama ini, terutama pada pemilu 2024 yang lalu, ada oknum-oknum yang menyusupkan ide-ide tertentu atau doktrin-doktrin tertentu di antara kaum mahasiswa ini di Sumatera Barat khususnya untuk memecah belah? Apakah ada itu? Kalau saya menganalisa, memang proses pemilu yang dilakukan sebelum-sebelumnya, tentu yang namanya oknum itu pasti ada, baik untuk merusak proses demokrasi kita, seperti halnya money politik yang sering hari ini terjadi gitu. Kita sendiri mungkin susah mengkalternya. Kenapa demikian? Money politik hari ini sudah canggih gitu. Mereka tidak menyampaikan atau memberi uang kepada seorang, uang kepada seorang itu nggak terlihat lagi, ya. Udah berbasis teknologi hari ini. Ada melalui, mungkin transferan. Mana Shopee kita tahu? Pay, Dana. Kita nggak tahu kan transferan berapa, di mana, kapan gitu. Karena udah secara teknologi gitu. Dan digitalisasi politik itu lah kesannya ya. Sehingga ini memang perlu kesadaran ini, Kak. Kenapa demikian? Kesadaran politik yang baik itu akan memberikan nilai ataupun hasil pemimpin yang baik pula yang kita pilih gitu. Ketika kita merusak pemilu itu dengan money politik, maka hasilnya kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik pula nanti gitu. Maka apa yang kita lakukan hari ini menggambarkan seperti apa pemimpin yang akan kita dapatkan di kemudian hari gitu, Kak.
Ya, itu ide bagus ya. Misalnya kan kayak pelanggaran di pemilu sebelumnya, itu misalnya cuman amplop, berupa amplop ya kan, money politik. Ternyata kita lihat money politik pun ada perubahannya dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman udah bisa pakai Dana, Shopee Pay atau atau bahkan dengan koin-koin seperti itu kan, koin-koin digital seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai Bawaslu dan KPU juga harus up to date dengan itu, harus mengubah juga itunya, aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman itu tersebut. Benar Kak. Makanya kita proses kolaborasi yang baik dilakukan oleh Bawaslu terhadap mahasiswa itu sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena sejatinya mahasiswa ini terkadang lebih update ini Kak. Update sebagai kaum intelektual, anak muda kan, anak muda, teknologi, melek teknologi gitu. Jadi ini yang membuat dasar utama kolaborasi antara Bawaslu, KPU dan mahasiswa itu penting dilakukan agar terciptanya proses pemilu itu yang baik nantinya gitu kan. Ya baik. Mungkin untuk penutup seperti yang Kanda bilang tadi, yang diperlukan untuk mencapai pemilu yang bersinergi ini dibutuhkan kolaborasi antara kaum pemuda dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Apakah ada saran-saran dan visi misi ke depannya untuk Bawaslu dan pemuda ini lebih bersinergi lagi untuk membangun demokrasi di Indonesia? Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin saya lebih berharap menyarankan juga bentuk kolaborasi yang dilakukan antara mahasiswa dan Bawaslu itu kan penting gitu. Nah, ini kolaborasi yang dilakukan ini saya pikir bisa di lebih detail lagi, sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa terstruktur gitu, sehingga mahasiswa sendiri sudah memegang ini tanggung jawab saya gitu, ini tugas saya, maka saya harus mengamankan, harus menjaga agar proses pemilu ini berjalan dengan baik gitu. Nah, supaya yang apatis itu juga bisa men-triggernya gitu, agar bisa lebih mau atau lebih aktif, tidak pasif gitu, lebih aktif untuk mengawal proses pemilu ini gitu Kak. Begitu. Oke, jadi dibutuhkan sistem yang lebih jelas ya. Iya. Supaya untuk pijakan bagi mahasiswa ini sendiri untuk lebih aktif lagi di masa depan untuk menjaga pemilu. Terima kasih Kanda telah meluangkan waktunya untuk hari ini datang di podcast Ruang Publik Bawaslu Sumbar. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi lagi antara organisasi mahasiswa dan Bawaslu itu sendiri. Oke, siap Kak, terima kasih. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita tagline dulu Bawaslu. Boleh Kak, gimana Kak? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.